Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan Spesial Horor. Channel horor yang paling horor. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan cerita horor dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Kembang Laru. Buat kalian semua yang penasaran dengan cerita kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Rizky kemudian meminta semua temannya mundur. Dengan gemetar, Rizky kemudian berkata kalau pemuda yang ada di depannya ini meskipun memakai baju pendaki, tapi aroma tubuhnya wangi sekali, seperti aroma minyak kasturi. Rizky tahu dia bukan manusia. Saya tersesat, tidak bisa turun. Boleh saya ikut bergabung bersama kalian? Rizky melihat Lika. Bulu kuduk Rizky merinding di dekat anak laki-laki ini. Wajahnya tampak tidak memiliki emosi. Saya masih manusia kok, katanya. Tapi Rizky tidak percaya. Lika dan Putri saling memandang. Kalau saya menolak pun, rasa-rasanya Mas juga pasti ikut kan? Laki-laki itu tersenyum menyeringai. Iya, saya akan tetap memaksa untuk ikut kalian. Semua orang seketika terdiam. Lika kemudian tidak mempedulikan laki-laki itu. Sekarang Lika menagih janji kepada Putri. Di mana kampungnya? Di mana dia? Harus ada yang nyampein aku dulu, Lik. Andries kemudian maju. Dia berkata kalau seharusnya ini pekerjaan pria, tapi orang itu sudah pergi dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Sementara Lika juga tidak mengerti caranya. Rizky dan Koco sama bingungnya. Apa yang dimaksud nyamben ini? Putri akhirnya menunjuk Andries, memaksa bocah itu melakukannya apapun resikonya. Mereka sudah berjalan sejauh ini, naik atau turun sama berbahayanya. Andries tampak ragu. Dia ingin menolak tapi Lika melotot ke arahnya. Anak itu pun akhirnya setuju melakukannya. Di depan bangunan itu, Andries menyalakan kemenyan yang dibawa oleh Lika. Dia juga mengambil daun pandan sementara Putri melepas seluruh pakaiannya di depan semua orang. Koco pun sampai terengah melihatnya. Tidak ada yang tahu apa yang mau dilakukan Putri. Hanya menggunakan pakaian dalam di tengah suhu yang sangat dingin. Putri kemudian memberi gestur orang yang seperti bersimpuh di depan tungku kemenyan yang mengepulkan asap. Andries yang berdiri di belakangnya kemudian melilit leher Putri sampai anak itu tersedak dan meronta-ronta. Rizky dan Koco sempat mau beraksi menghentikan Andries, tapi dihentikan Lika. Sementara wajah Putri sudah kemerahan. Matanya melotot ke atas sebelum dia rubuh tidak sadarkan diri. Andries membuang kain yang dia gunakan untuk melilit sekaligus daun yang ada di dalamnya. Saat Rizky bertanya apa yang dilakukan oleh Andries yang memilih diam dan masuk ke bangunan sendirian, tiba-tiba tersentak saat melihat Putri menciumi tubuh Rizky. Dia seperti binatang yang mengendus. Dengan wajah menyeringai dia berkata, "Kembang ini bisa menunjukkan di mana keberadaan Mbakmu, Nak." Rizky seketika menyadari aroma tubuh Putri sudah berbeda. Jika ada wangi yang bisa mengalahkan minyak kasturi, itu adalah wangi tubuh Putri, yang membuat Rizky menggigil karena merinding. Sorot mata Putri lebih seperti sorot mata orang yang sedang kosong. Teduh, sejuk, tapi menakutkan. Rizky sampai harus menghindarkan dirinya dari pandangan Putri di belakang tubuh Koco. Sementara
Koco tertuju melihat tubuh putri yang begitu berisi sembari sesekali menelan ludah. "Ndak usah takut, Mas Rizky. Saya tidak ada keinginan buat makan kamu, walaupun aroma badanmu manis." Rizky melihat Lika. Anak itu hanya melihat putri dengan ekspresi yang dingin. Tidak lama kemudian, Koco yang baru sadar dari lamunannya menyuruh semua orang masuk ke pos bangunan. Putri berdiri bersama dengan Lika. Mereka seperti sedang berbicara. Lagi-lagi Rizky mendapati tingkah putri yang sedikit aneh. Sesekali mereka seperti sedang melihat ke arahnya. Rizky merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam tubuhnya, tapi dia masih belum tahu apa itu. Andries duduk di pojok sembari menekuk lutut. Sejak apa yang tadi dia lakukan kepada putri, bocah itu seakan memilih menyendiri jauh dari semua orang. Sementara Rizky masih bersama dengan Koco, duduk sambil mempelajari situasi. Kecuali Koco, matanya tidak berkedip melihat putri. "Anak itu cantik loh aslinya, tapi ya kok sedikit tidak waras. Masa dingin-dingin begini pakai pakaian seperti itu?" ujar Koco kepada Rizky. Dari semua orang yang di sini, Koco memang yang paling tidak peka. "Temanmu ada yang menggantikan. Seorang perempuan yang sangat cantik tapi rupa aslinya hancur sampai tidak terkira." Rizky terhenyak. Ucapan itu keluar dari pemuda asing yang ada di sampingnya. Rizky baru sadar kalau ada pemuda ini sejak tadi. Terkadang hawa keberadaannya samar. "Bohong kamu, anak cantik begitu kok dibilang hancur? Kepalamu itu yang remuk." Pemuda itu hanya tersenyum kepada Koco. "Siapa nama kamu?" Pemuda itu melihat Rizky. Melambaikan tangannya meminta Rizky mendekatkan telinganya. Koco yang melihat itu sedikit kesal dengan tingkah laku orang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Setelah pemuda itu selesai berbisik, Rizky tampak pucat. Koco menyenggol badan Rizky. Saat itulah bocah itu baru sadar. Koco memberikan gestur apa yang dibisiki oleh orang aneh yang ada di samping mereka ini. Ketika Rizky melihat pemuda itu lagi, satu jarinya berdiri tepat di depan mulut, seakan memberitahu agar Rizky tidak mengatakannya. Lika menyingkir dari hadapan putri. Ia mendekati Andries dan lagi-lagi mereka seperti sedang membicarakan sesuatu. Putri yang sendirian kemudian menoleh melihat ke arah Rizky. Ia tersenyum, menyeringai, lalu dengan tenang berjalan mendekati Rizky. Koco masih tertuju pada tubuhnya. "Sialan, anak itu malah kesini. Bagaimana ini?" kata Koco sambil menepuk-nepuk bahu Rizky. Saat jarak di antara mereka terpaut beberapa langkah, putri berhenti lalu melirik pemuda yang juga sedang melihatnya. Ada garis wajah yang jijik saat mata mereka bertemu. Tidak lama, pemuda itu pergi. Putri kemudian meminta Rizky berdiri. Ia mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Setelah ini, kalau mendung sudah turun, semua jalan lagi ya. Kampungnya sudah dekat. Kamu dan Lika harus mau menjamin anak-anak ini." "Jamin?" Rizky bingung dengan ungkapan itu. Tapi Lika kemudian berkata, "Iya, aku dengan Rizky yang akan menjamin." Rizky yang melihat Lika kemudian tidak berkata apa-apa. Wajah pemuda yang menyingkir itu sempat menunduk seperti kecewa dengan keputusan Rizky yang tidak melawan Lika sama sekali. Sementara Koco yang paling bingung dengan situasi ini hanya bisa hahe. Apalagi dia satu-satunya yang rasa-rasanya masih ingat dengan kawan mereka, yaitu Prio. "Prio bagaimana? Anak itu belum balik loh. Apa tidak dicari dulu?" Lika mendekat kemudian berkata.
"Brio tidak apa-apa, nanti pasti ketemu lagi. Tidur saja dulu kalian, nanti ku bangunkan kalau lanjut jalan." "Lanjut?" Koco tentu saja kaget. Dia kira mau istirahat semalam di sini, tapi rasa-rasanya Lika ingin tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun masih butuh berjam-jam lagi sampai pagi datang. "Iya, lanjut. Kalau kamu tidak mau tidur saja di sini, tapi sendirian ya." Koco pun menolak. Sementara Putri pergi. Ia mengenakan lagi pakaian yang tadi dia kenakan sembari matanya terus melihat ke arah Rizky. Tidak berselang lama, hujan deras turun. Sekuat apapun Rizky mencoba untuk tidur, dia tidak bisa. Ada sesuatu yang mengganjal. Mulai dari jaminan, kemudian bisikan dari pemuda itu yang entah kenapa bisa membuat Rizky begitu ngeri. "Sialan, kenapa jadi begini?" ujarnya. Ketika waktu menunjukkan pukul 1 malam. Saat itulah Putri berdiri dari tempatnya, diikuti Lika yang kemudian sadar. Andris dan Rizky pun langsung mengangkat tas mereka. Berikut si pemuda yang sejak tadi menghabiskan waktu duduk di teras pos bangunan. Hujan juga mulai reda. Koco adalah orang terakhir yang dibangunkan oleh Rizky. Meski awalnya bocah sial itu menolak dan memilih tetap tidur, tapi pada akhirnya Koco mengalah dan memaksa tubuhnya untuk menembus tanah berlumpur akibat hujan tersebut. Mula-mula Putri yang berjalan paling depan. Sambil berkata, dia hanya bisa mengantarkan rombongan ke kampung itu. Jaminan yang sudah dibuat tidak menentukan langkah selanjutnya. Tapi Lika punya hutang kepada siapapun yang ada pada diri Putri. Rizky memahami situasi ini. Pemuda itu berjalan paling belakang seolah menjauh dari Putri. Rizky sesekali mengawasi wajahnya yang benar-benar pucat. Matanya cekung dengan bibir kebiru-biruan. Sementara Lika yang berada di belakang Rizky berjalan tanpa peduli apapun. Tanah yang tidak rata dengan kepadatannya yang menggembur menyulitkan medan ini. Beberapa kali mereka nyaris terperosok atau terseok. Di bawah pohon-pohon besar dan tinggi, satu persatu dari mereka mulai merasakan gejala yang aneh. Dimulai, sekujur badan mulai merinding. Putri menunjuk bahwa tidak lama lagi semua orang akan sampai di kampung itu. Lebih baik tidak ada yang pergi atau berpencar, karena semakin dekat kampung akan semakin banyak warganya yang sudah siap menyambut. Barisan pohon-pohon besar itu semakin lebat, dengan semak nyaris setinggi badan manusia, menutupi setiap sela dan tidak memberikan kesempatan mata untuk mengeksplor lebih jauh apa yang ada di depan. Lika berjalan semakin cepat, karena Putri menambah kecepatan, termasuk si pemuda. Si pemuda yang awalnya ada di belakang tiba-tiba saja sudah melewati Rizky dan Koco. Tidak ada yang tahu apa dan tujuan pemuda ini untuk memaksa tetap ikut. Sementara Koco, dari raut wajahnya, sepertinya tubuhnya sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Beberapa kali dia bernafas lebih panjang. Saat jarak mereka terpaut sekitar 10-12 langkah, Koco menarik ransel Rizky kemudian berujar, "Sialan, aku pengen buang air besar, Riz." Rizky yang mendengarnya hanya bisa diam sambil menatap Koco nanar. Rizky kemudian melihat ke depan, hanya Andris yang nampaknya menyadari kalau Rizky dan Koco tertinggal. Rizky menjelaskan keadaannya. Dengan terpaksa, seluruh rombongan pun berhenti. Hanya Lika yang nampak geram melihat kejadian ini. Tidak lama, Putri mendekat lalu menawarkan diri untuk mengantar Koco. "Tidak apa-apa, ini sudah masuk kawasan kampungnya. Ayo, di situ ada daun rimbun, aku antar." Koco pun setuju. Mereka berdua pergi menembus semak belukar yang tidak jauh dari mereka.
Rizky yang merasa Koco dan Putri sudah pergi terlalu lama mulai khawatir. Apalagi ia berkali-kali merasa sungkan dengan Lika yang melihatnya dengan sorot mata dingin. Rizky pun berkata akan menyusul mereka berdua. Saat itu Andries menawarkan diri, tapi Rizky menolak. Rizky menyingkirkan setiap daun rimbun yang menghalanginya. Dedaunan ini menyerupai daun muris yang mempunyai dimensi lebar. Terkadang sayatan rantingnya membuat kulit Rizky terasa perih. Saat menjelajah semakin jauh, samar-samar terdengar suara Koco yang mengejan sebelum kedebuk. Suaranya seperti karung jatuh atau sesuatu yang menyerupainya. Rizky berhenti sebentar, menyingkirkan rimbun yang menghalangi pandangannya, dan lagi-lagi suara kedebuk jatuh terdengar lagi. Bahkan hingga 2-3 kali dalam satu waktu yang berdekatan. Rizky tidak tahu suara apa itu tadi, jadi dia melanjutkan langkahnya. Ketika melewati satu pohon kembar di mana di bagian tengahnya terdapat tanah agak menurun. Disitulah Rizky menemukan Koco sedang melihatnya dengan ekspresi orang yang bersusah payah mengeluarkan apa yang ada di perutnya. Rizky pun menyingkir ke bagian sisi pohon sambil berteriak, "Kemana Putri?" Suara Koco terdengar di mana dia mengatakan kalau Putri ada di bagian sisi pohon yang lain. Rizky pun mengerti. Tiba-tiba suara gedebuk itu kembali dan mengejutkan mereka berdua. "Kamu dengar tidak sih? Seperti ada suara jatuh." Koco yang ada di bawah menjawabnya. "Kedengaran. Suaranya seperti buah kelapa yang jatuh. Di mana ada pohon kelapa di tengah hutan seperti ini?" "Lah ya itu makanya," jawab Koco. Di tengah-tengah percakapan itu Rizky kemudian melihat benda jatuh itu dari arah tempat seharusnya Putri sedang berada. Begitu pula dengan Koco. Suara benda jatuh juga terdengar di belakangnya. Rizky pun berjalan mendekat. Melewati bagian tengah tempat Koco bisa melihat Rizky. Dengan langkah kaki pelan, Rizky melihat apa yang jatuh dari balik pohon itu. Saat dia melihat selembar kain yang membungkus, warnanya putih kusam dalam kondisi terbaring. Karena samar, Rizky mengamatinya. Di sana, Rizky melihatnya. Wajah manusia yang hitam legam seperti daging yang lama membusuk, sedang melotot, melihat Rizky sembari mengangah lebar. Belum bergerak dari tempatnya, Rizky mendengar suara Koco menjerit dengan suara lantang. "Pocong alas dadakno." Disitulah Rizky sadar. Baik di bawah maupun di atas ranting-ranting pohon, nyaris seluruh tempat ini dihuni oleh puluhan, bahkan mungkin lebih, sosok pocong yang memiliki bentuk tubuh dan ukuran berbeda-beda. Wujud mereka sama, dengan kulit wajah nyaris hancur seperti daging dicincang hingga merah hitam. Saat itulah Putri datang dengan yang lain sambil berujar, "Aku salah, ini ternyata sudah masuk kampungnya. Tempat yang dipakai Koco buang air besar. Itu tempat yang paling tua berada. Tempat dia yang membutuhkan jaminan tadi." Rizky menoleh melihat Koco yang sudah kocar-kacir, di mana belakangnya ada wujud familiar yang Rizky kenal. Seonggok pocong dengan kain berwarna hitam legam. Hanya saja ukurannya 7 kali manusia normal.